Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 1-2 yang ngantuk-ngantuk, Bu. Saya doakan yang jawab salam saya Allah mudahkan urusan-urusannya. Amin. Rezekinya melimpah dan barokah. Insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayah. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Kautsar, harus dipanggil? Dan juga jamaah sekalian baik yang berada di masjid ya, maupun pemirsa, katanya live streaming ya Pak ya. Ya, dimanapun Anda berada nih, jadi ingat studio Indosiar ini yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Meskipun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah itu sebetulnya belum cukup hanya ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman, beliau menjelaskan tentang makna esensi syukur yang sebenarnya. Bagaimana sih esensi syukur yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Beliau menjelaskan bahwasannya rasa syukur yang sebenarnya terhadap nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu adalah ketika seorang hamba mendapatkan nikmat, maka nikmat tersebut digunakan oleh hamba itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat kesehatan, waktu luang, ketenangan, kendaraan, ketika kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah itulah yang dimaksud dengan esensi syukur yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya syukur itu apa, Bu? Kufur. Kata Allah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kalian bersyukur maka pasti akan aku tambah nikmat itu kepadamu, kata Allah.
Tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau seandainya kalian kufur maka ketahuilah azabku sangat pedih. Nah, lawannya syukur itu kufur, Bapak Ibu sekalian. Kufur itu pun tidak selalu dalam wujud perkataan. Misalnya ada orang ya yang dapat, katakanlah yang mudah saja Ibu ya, uang, bekerja susah payah dan seterusnya, tiba-tiba dibayarnya nyuwun sewu hanya 10.000 katakanlah ya. Maka kemudian dia mengatakan, loh kok yang saya dapatkan kok cuma 10.000, enggak 100.000 atau 200.000 dan seterusnya. Itu betul termasuk perkataan yang di dalamnya mengandung unsur kekufuran. Tetapi ternyata ada bentuk kekufuran yang kebanyakan kita belum mengetahuinya. Apa itu? Yaitu ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, maka nikmat itu justru digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu esensi kufur yang sebenarnya. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat apakah nikmat ini membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, tapi mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini Ahad Legi terus nih Pak nggih, di Masjid Al-Kautsar yang luar biasa, bangunannya megah, yang insya Allah jamaahnya pun istiqomah. Allahumma amin. Dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ketua Ta'mir sebagai persiapan atau memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Nabi pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Wahai sahabatku, kalau seandainya kalian ya, menjumpai taman-taman surga. Wah, ternyata di dunia ini ada taman-taman surga, Bu. Farta'u, maka singgahlah kalian di sana. Maka sahabat ini Bapak Ibu sekalian bingung loh. Emangnya di dunia ada surga? Padahal surga yang mereka pahami itu adanya nanti setelah kita meninggal dunia. Lalu adanya di alam akhirat, bukan di alam dunia. Maka sahabat tanya, "Wa mariyadil jannah?" Apa itu ya Rasulullah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-majalisul ilm," atau dalam riwayat yang lain al-majalisuz dzikr. Jadi yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Maka saya sangat senang dan tertarik dan sangat menakjubkan untuk saya di waktu subuh pagi hari ini, di mana anak-anak biasanya masih tidur lelap. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi mboten yang putri? Ya, anak-anak luar biasa diajak untuk ikut di masjid untuk mendengarkan pengajian. Ini mengamalkan salah satu ayat yang ada dalam Quran, Bu. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron." Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu untuk memelihara diri dari neraka itu enggak cuma dirinya sendiri. Ya, makanya Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum, dan peliharalah keluargamu juga. Maka kita sebagai orang tua tidak hanya diperintahkan untuk membuat diri kita ini terjaga dari neraka, tetapi membuat keluarga kita pun terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan ini merupakan calon-calon generasi Qur'ani yang kelak akan menggantikan estafet kepemimpinan, khususnya kepemimpinan yang shalih. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Allahumma amin. Saya izin minum ya Pak Bu ya, tiba-tiba serok ini. Monggo Bapak Ibu kalau mau minum jangan lupa bismillah, tangan kanan duduk, jangan loncat-loncat. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pas saya nyuwun sewu, pas saya baca posternya itu saya agak sedikit senyum-senyum, Bu. Lah kok bisa nggih? Biasanya kalau waktu ya, pengajian itu waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Leres nggih? Ini saya tiba-tiba baca
ba'da subuh sampai bahagia. Ini piye maksudnya Pak niki, Pak? Kalau misal 5 menit udah bahagia selesai berarti nggih. Apa kalau misal 3 jam belum bahagia belum selesai ngoten niku. Ya luar biasa. Ini menjadi sesuatu hal yang cukup menarik di mana ternyata kajian Islam itu sebetulnya membuat seorang itu menjadi bahagia. Leres Bang ya? Ini panitia pembuat posternya mana ini? Luar biasa, betul. Ya. Makanya dalam Quran disebutkan ya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka fa innahu yaumal qiyamati a'ma." Maka orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala itu mereka diberikan kesempitan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu Allah berikan kelapangan. Makanya kalau misalnya di antar kita ada yang sedih, Bu, jangan dengerin lagu. Ya. Apalagi lihat sinetron Suara Hati. Pada tahu berarti. Yeah. Dan lain sebagainya, banyak sekali media-media yang ketika kita merasakan kesedihan gitu Bu ya, kita mencari alternatif buat apa? Merefresh jenak, membuat hati kita tenang. Padahal salah satu yang bisa membuat hati kita tenang itu adalah hadir di pengajian. Kayak lagunya Topik apa? Topik lagi. Opik itu loh Pak ya, yang Tombo Hati. Ada yang hafal mboten? Ya, pokoknya berkumpul dengan orang-orang solih, insya Allah itu bisa menjadi salah satu obat untuk menenangkan hati yang sedang gelisah. Oke, langsung saja masuk ke materi. Ini sudah 523. Nanti saya mohon izin ya Bapak Ibu sekalian, 545 sudah harus ke Semarangan. Ya, bukan Semarang sana ya Pak. Semarangan ya, kalau Semarang jauh sekali karena jam 6 harus sudah mulai. Oke. Tadi judulnya Tanda Ramadanku Tak Sia-sia. Ini taknya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Pak ya? Karena ini ambigu nih. Tanda Ramadanku tak sia-siakan atau tidak disia-siakan ini? Tidak disia-siakan. Oke. Ini sebenarnya saya mau membahas tentang sejarah fase puasa yang cukup panjang ya, tapi langsung saja kita ke bagian inti materi. Jadi tanda Ramadanku tak sia-sia. Kurang lebih sudah hampir sebulan ya, kita berpisah dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan dengan keberkahan yang ada pada bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, Allah turunkan Al-Quran di sana. Makanya kata Allah dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Ada di mana malam kemuliaan itu? Pada bulan Ramadan. Dan Masya Allah, pada bulan Ramadan ini itu dikenal dengan istilah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga ketika kita melihat bulan Ramadan banyak sekali keberkahan-keberkahan yang tidak hanya dirasakan oleh umat Islam tetapi dirasakan juga oleh saudara-saudara kita non muslim. Saudara di sini saya katakan dalam istilah negara ya, bukan istilah ukhuwah Islamiyah seperti itu. Jadi keberkahan yang ada bulan Ramadan ini pun memberikan semangat, memberikan motivasi bagi seorang muslim yang nyun sewu. Sebelumnya jarang ke masjid, tiba-tiba rajin ke masjid, betul? Awal Ramadan terawih ini kira-kira sampai jalanan betul Pak terawih pertama? Ya, sampai biasanya di masjid-masjid lain sampai membludak, sampai takmir kebingungan ya Pak ya, sambil wah ini tikernya cukup enggak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena keberkahan pada bulan Ramadan. Dan banyak orang muslim yang termotivasi untuk melakukan banyak ibadah, tidak hanya puasa ya, tapi dia membaca Al-Quran, bahkan ditargetkan 1 bulan itu hafal atau khatam 1 Al-Quran, bahkan ada yang khatam sampai berkali-kali seperti itu. Kenapa? Karena semangatnya untuk benar-benar beribadah pada bulan Ramadan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah atau justru sia-sia? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka luar biasa, Takmir Masjid Al-Kautsar mengadakan kajian yaitu yang membahas tentang tanda Ramadanku tak sia-sia untuk memotivasi kita agar kita bisa senantiasa memiliki semangat ibadah tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Karena kan biasanya begitu ya Bu ya, Ramadan pertama jamaahnya penuh, maka semakin ke belakang jamaahnya semakin maju. Kan Ibu sendiri yang bilang tuh Bu, bukan saya.
Jadi mudah-mudahan kita yang hadir pada pengajian pagi hari ini, Allah jaga ibadah kita, Allah berikan keistiqomahan kepada kita, tidak hanya selesai bulan Ramadan, tapi selesai kehidupan kita di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu itu sampai datang kepada engkau yang diyakini, yaitu ajal. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang amal ibadah, amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diterima, itu disebutkan oleh para ulama setidaknya memenuhi 2 syarat. Berapa, Bu? 2. Yang pertama, ada yang tahu? Ada yang pakai baju bola ini pagi-pagi mau langsung SSB apa pripun? Oh, bukan baju bola ya, itu baju apa, Dek? Badminton. Oh. Syarat yang pertama yaitu ikhlas. Makanya dalam salah satu surat yang ada di juz 30, surah Al-Bayyinah ayat kelima, Allah katakan, wa ma umiru, lanjutannya apa? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Maka pada ayat ini terdapat suatu pelajaran yang sangat berharga. Terdapat sesuatu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim khususnya ketika dia akan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maka ikhlas ini menjadi salah satu syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Bahkan nyuwun sewu, dalam surah Al-Insan, surat keberapa? Ada yang tahu? 76. Di situ Allah katakan tentang menceritakan orang-orang yang akan meminum air di surga. Maka di situ salah satu ciri-cirinya adalah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi orang-orang yang nanti akan masuk ke surga itu salah satunya adalah mereka yang suka memberi bantuan, memberi makan kepada, yang pertama siapa tadi? Orang miskin, anak yatim, dan asira, orang yang sedang tertawan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cerita sedikit di zaman perjuangan Islam awal-awal dulu. Ketika terjadi peperangan antara muslim dengan kafir, itu banyak orang-orang kafir yang ditawan oleh orang muslim. Tapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang ditawan dari kalangan orang-orang kafir, khususnya kafir Quraisy ketika itu, kafir yang ada di Makkah, itu ketika ditawan oleh seorang muslim, mereka menyaksikan sesuatu hal yang luar biasa. Apa itu? Dimana kalau tawanan, Bu, yang namanya tawanan itu biasanya mereka diperlakukan dengan keji, betul? Pokoknya kayak hewan lah, kayak hewan ternak, makan-makan. Tapi berbeda dengan tawanan yang ditawan oleh orang-orang muslim. Maksudnya bagaimana? Ketika orang muslim itu menawan suatu musuh, justru dia menampilkan sesuatu tindakan yang baik. Bahkan banyak sekali tawanan-tawanan orang kafir ini, tawanan-tawanan yang mereka tidak beriman kepada Allah, akhirnya bisa masuk Islam karena menyaksikan kelemah lembutan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang muslim kepada tawanan-tawanan kafir. Bahkan makanan yang diberikan kepada tawanan orang-orang kafir tadi itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada makanan yang dikonsumsi oleh penjaga atau pejuang muslim itu. Maka mereka tertarik, takjub seperti itu, dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan hati, ketakjuban melihat akhlak seorang muslim. Nah, kita kembali ke konteks ikhlas tadi. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Ini yang harus kita garis bawahi. Sesungguhnya aku memberikan makan kepada kalian, innama nut'imukum liwajhillah. Tujuan aku memberi makan kepada kalian itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Bu, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan kami sekali-kali, kata orang itu, salah satu yang disebutkan oleh Allah sebagai penghuni surga,
kami ketika memberi makan kepada Anda, kami tidak mengharapkan sedikit pun balasan dari Anda dalam bentuk apapun, bahkan kalimat terima kasih pun kami tidak mengharapkan itu. Perhatikan, nyuwun sewu, kebanyakan sedekah khususnya di zaman saat ini, ya, ketika ada orang memotivasi orang untuk bersedekah, saya nggak sebut personnya, nggak sebut nama, itu justru dimotivasi untuk mendapatkan dunia yang lebih. Kalau Anda mau dapat ini, sedekahlah ini. Kalau Anda mau dapat rumah mewah, sedekahlah sekian juta. Kalau Anda ingin dapat mobil mewah, sedekahlah sekian ratus juta, dan seterusnya. Ya, maka ini adalah niat yang tidak selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Insan tadi. Bahkan nyuwun sewu, yang sering kali kita jumpai, kalau seandainya ada seseorang yang memberikan bantuan, nyuwun sewu, bukan saya menyindir, tapi memang begini konteks ayatnya. Ketika ada orang yang memberikan bantuan kepada panti asuhan, dia memberikan suatu syarat, saya memberikan bantuan ini tapi doakan saya supaya karir saya sukses. Betul, Bu? Ada yang seperti itu? Di luar sana, di sini enggak ada. Alhamdulillah. Ya, ada yang seperti itu. Memang betul, memang betul. Seakan-akan itu diislamisasikan. Ya, diislamisasikan. Itu memang ada demikian. Sebetulnya enggak salah sih, tapi kalau kita bicara tentang ayat ini kurang tepat. Ya. Karena niat ketika seseorang melakukan ibadah, kebaikan itu harus murni niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun minta didoakan itu baik, tapi kalau kita mau bicara tentang kualitas amalan yang paling tinggi, seseorang tidak meminta balasan dalam bentuk apapun itu. Kalaupun dia mau mendoakan kita, monggo. Tapi kita tidak mensyaratkan, saya mau memberi bantuan, tapi syaratnya doakan saya. Tidak seperti itu. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Plus kalau misalnya kita berbuat baik, nah ini salah satu cara mengecek keikhlasan. 5.34. Itu jamnya meninggal apa hidup ya Bu ya? Oh, dari tadi nggak muter-muter. Oke, baik. Jamnya jamu asar bentar lagi nih. Oke. Jadi salah satu cara kita mengecek keikhlasan kita, nyuwun sewu, bahkan ini nasihat untuk saya pribadi juga. Ya. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain dan orang itu tidak mengucapkan matur nuwun, terima kasih, ya. Matur nuwun nggih, tambah-tambah malih atau apa. Misalnya seperti itu. Terima kasih dan seterusnya. Tiba-tiba hati kita merasa apa ya? Dongkol, apa bahasa Jawanya itu, Bu? Mangkel ya, mangkel, terus merasa kok orang ngomong matur nuwun apa gimana kayak gitu. Silahkan cek ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada dalam hati kita seperti itu, berarti ada keikhlasan yang kurang sempurna dalam hati kita. Meskipun kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau dalam hati kita masih ada anggapan, rasa seperti itu, berarti keikhlasan kita belum sempurna mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surah Al-Mudaththir Allah katakan wala tamnun tastakthir. Maka jangan engkau memberikan sesuatu dengan mengharapkan lebih. Lebih di sini maksudnya apa? Dalam konteks duniawi ya. Makanya kalau misal ada orang, karena amal ibadah itu sebetulnya memang investasi, Bu. Ya. Kita semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, dia akan mendapatkan balasannya. Bisa jadi balasan yang Allah berikan itu disegerakan di dunia, tetapi pasti akan Allah berikan balasan itu di akhirat nanti. Makanya kalau ada orang beramal tidak langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya jangan nesu. Nesu ini kok apa, Pak? Ini saya sambil belajar bahasa Jawa ya. Jangan, tapi karena kita harus yakin bahwasannya Allah sudah memberikan persiapan dan balasan yang baik di negeri akhirat nanti. Meskipun Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan berbuat baik, yakinlah suatu saat cepat atau lambat, insya Allah di dunia bahkan itu akan Allah segera berikan balasan. Betapa banyak kita pernah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Kita lagi sedang kesusahan, membutuhkan uang misalnya untuk bayar sekolah, bayar dan lain sebagainya, kita mendapatkan pertolongan itu disebabkan karena kita dahulunya pernah memberikan bantuan kepada orang lain. Wallahu fi aunil abdi kal abdi fi aunil akhi, kata Nabi. Seorang Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Maka mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah memberikan balasan-balasan yang baik yang tidak hanya di akhirat tapi Allah segerakan juga di dunia ini. Allahumma amin.
Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ikhlas saja bahasannya panjang sekali. Yang kedua, ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Ittiba. Apa itu ittiba? Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu ayat yang sangat masyhur dalam surah Ali Imran, Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi katakanlah kalau seandainya kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk ekspresinya, aktualisasinya, buktinya adalah kalian mengikuti aku. Nyuwun sewu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu diutus di tengah-tengah masyarakat yang tidak hanya masyarakatnya itu menjadi ideologinya paganisme, penyembah berhala. Tetapi tidak sedikit di antara mereka ada yang beragama Yahudi, laras paham ya? Ada juga yang beragama Nasrani, betul Bu? Ya, dan mereka Yahudi dan Nasrani ini mereka berlomba-lomba untuk mengklaim bahwasannya mereka lah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah menurunkan satu ayat yang luar biasa damage-nya, dampaknya, efeknya, memberikan suatu batasan. Kalau benar-benar kalian mencintai Allah, syarat yang harus kalian penuhi adalah fattabi'uni, ikutilah aku dalam segala aspek, baik dalam masalah ibadah bahkan juga muamalah. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah kepadaku. Apa ikutilah aku? Dalam ayat yang lain surat Al-Hasyr, Allah katakan, "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul itu terimalah, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Bahkan nyuwun sewu, dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah juga mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, wah, fala wa rabbik. Di sini menggunakan waw, ya nanti bisa dijelaskan oleh Ustaz Ihsan ya. Nah, beliau ini saudara saya dan teman saya di masjid. Atau ya, Ustaz ya, Masya Allah. Wow, di sini memiliki banyak makna. Ya, ada waw atof untuk penghubung kata, ada waw lil qasam untuk menunjukkan di sini adalah lafaz sumpah. Ya. Maka kalau Allah sudah bersumpah itu tidak main-main jamaah sekalian. Ya, wadduha, demi waktu duha. Ini bentar lagi nanti duha, syuruk dulu ya. Nah, dan seterusnya lafaz-lafaz qasam, fala wa rabbika la yu'minun, maka benar-benar demi Tuhanmu tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mereka itu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan, dan tidak ada keganjalan, kegundahan, apa tadi Bu bahasa Jawanya? Dongkolan, dongkolan dalam hati mereka, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada. Ada kisah yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika ada dua orang yang berselisih, ya. Berselisih tentang apa? Kalau nggak salah tentang tanah, saya lupa ini. Kemudian mengadukan kepada Nabi, wahai Nabi, begini. Nah, akhirnya Nabi memberikan suatu keputusan, baik yang benar adalah yang A, yang B itu salah, selesai. Tapi nyuwun sewu, yang B ini Pak Bu itu tidak merasa cukup. Dia tidak merasa puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Nabi. Bayangkan, dia tidak merasa cukup dengan jawaban fatwa yang disampaikan oleh Nabi. Akhirnya apa? Dia pergi ke Abu Bakar. Ya. Wahai Abu Bakar, A dan B kembali melanjutkan perjalanan ke Abu Bakar, dan kemudian menemukan Abu Bakar bilang seperti ini. Wahai Abu Bakar, kami memiliki permasalahan. Ya. Dan kami sudah menemui Rasulullah SAW, dan ternyata sudah menetapkan yang benar adalah yang A, dan B aku salah gitu ya. Tapi saya belum puas dengan jawaban itu. Maka Abu Bakar memberikan jawaban yang hampir sama dengan Rasulullah, dan kembalilah yang B ini tidak merasa puas. Nah, apa yang terjadi Bu? Akhirnya mari kita ke Umar bin Khattab. Nah, akhirnya apa? Mereka menuju ke kediaman Umar bin Khattab dan menceritakan kisah yang sama. Wahai Umar bin Khattab, kami punya permasalahan. Tadi kami sudah ketemu dengan Rasul, menetapkan seperti ini, yang A benar, yang B salah. Ke Abu Bakar juga sama, dan kami meminta pendapat engkau supaya aku lebih puas, kata yang B. Sebelum Umar bin Khattab jawab apa-apa, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Si B langsung dipenggal kepalanya oleh Umar
bin Khattab. Logis nggak ini? Ini saya pas pertama kali dengar kisahnya, ini beneran ini. Akhirnya apa? Yang A ini menyaksikan temannya itu dipenggal, betul-betul dibunuh, Bu. Betul. Benar dibunuh oleh Umar bin Khattab, langsung mengadukan kepada Rasul. Wahai Rasul, Umar bin Khattab telah membunuh seorang muslim, ya, telah membunuh si B ini yang mengadukan permasalahan dan dia itu disalah tapi nggak merasa puas. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW? Umar bin Khattab tidak pernah membunuh seorang muslim dengan mengambil dalih surah An-Nisa ayat 65 tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna. Maka demi Tuhanmu tidak dikatakan beriman. Maka orang nyon sewu yang tidak menerima keputusan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa dia sadari dia sudah keluar dari agama Islam. Bahkan dalam Quran nyon sewu surah Al-Maidah, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Meskipun pembahasan ini bertingkat, ya, seperti itu tentang bagaimana orang yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai hujjah, sebagai sumber hukum, maka disebutkan sampai tingkatan tertingginya maka mereka keluar dari agama Islam. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Islam itu bisa batal sebagaimana batalnya wudu dalam salat. Bahkan salat pun juga bisa batal, maka Islam seseorang pun itu juga bisa batal. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila niat kita sudah ikhlas karena Allah, kita mencontoh Nabi Muhammad SAW khususnya dalam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu, Bu, ciri-ciri amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah memberikan kemudahan kepada hamba tersebut untuk melakukan ketaatan-ketaatan setelahnya. Jadi kalau ada orang yang bulan Ramadan itu selesai kok dia masih punya semangat ibadah yang tinggi, dikala saudara-saudara teman-teman yang lain pas bulan Ramadan habis mereka udah kembali ke rumah sholatnya, udah nggak jamaah di masjid lagi, tapi Allah memberikan ketenangan kepada kita, semangat kepada hati kita untuk terus jamaah di masjid, insya Allah itu merupakan salah satu tanda-tanda amal kita tak sia-sia. Kalau kata Upin Ipin macam tubuh, ya. Nah, yang kecil-kecil pasti guyon. Ya, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa tadi? Dengan memberikan semangat kepada hamba-hamba untuk melakukan ketaatan-ketaatan setelahnya. Dan yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian, salah satu pula ciri amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Amal itu stuck, berhenti di situ saja. Bulan Ramadan ibadah, selesai bulan Ramadan enggak ibadah lagi. Yang bahkan tadinya rajin ke masjid, ketika Ramadan habis dia tidak sholat subuh, tidak sholat maghrib, dia sholat semaunya saja. Maka dikhawatirkan itu menjadi salah satu tanda amal dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, marilah sama-sama kita menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bulan Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, tapi jangan sampai ibadah kita, semangat ibadah kita itu hilang luntur. Makanya Masya Allah, jamaah subuh udah kayak jamaah tarawih ini, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah dengan sebanyak ini tidak hanya pada kajian Ahad Legi ya Pak ya, tapi pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Allahumma amin. Kenapa? Karena salah satu tanda berkahnya masjid adalah diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang bertakwa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.